dari kelas 6A. Perkenalkan nama saya Gunung Muhammad Zain dari kelas 6A. Perkenalkan nama saya Iqbal Pratama dari kelas 6B. Kami ingin mereview candi yang ada di Prambanan. Kali ini kita sudah memasuki wilayah Candi Prambanan. Dan kami sudah berada di rumah tradisional yang ada di Indonesia. Oke, mari kita ke sini. Sini ada tanda tangan Taman Wisata Candi Prambanan, diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yang bernama Soeharto. Prambanan 6 Juli 1989. Oh, Ada salah satu air terjun yang ada di Prambanan. Salah satu ini. Sini ada salah satu. Di sini kawasan yang sangat hijau dan tidak ada polusi sama sekali. Jangan ada pohon-pohon yang sangat cerah hijau. Tidak ada polusi dan tidak ada sampah-sampah yang berkelek. Ini ada beberapa tanaman pohon-pohon yang ada di sini. Salah satunya sawo bludru. Nah, ini juga sawo bludru. Oke. Nah. ini ke toilet. Ini ada toilet. Di sini juga bisa untuk buang air besar dan buang air kecil. Nah, di sini candi yang sangat besar yang bernama Candi Prambanan. Candi Prambanan. Candi. Nah, di sini sangat hijau lapangannya. Sangat indah dan hijau. Dan sangat luas. Banyak wisatawan luar ataupun lokal yang ada di sekitar sini. Banyak turis juga di sini. Oh iya. Rokok Her. Her. Yo, Rokok mati nih Her. yo, yo, Rokok Her. yo, yo, Her. yo, sekarangmu. Rokok Her. Orang-orang dan ini mempunyai beberapa candi yang bernama Candi Prambanan dan candi-candi lain. Kat. Cerita Roro Jonggrang, tokoh dalam legenda Jawa Tengah yang menceritakan seorang putri cantik yang menolak lamaran Bandung Bondowoso. Dahulu ada kerajaan Prambanan dipimpin Prabu Bagha. Punya seorang putri bernama Roro Jonggrang. Suatu ketika Prambanan dikalahkan oleh Bandung Bondowoso. Melihat putri Roro Jonggrang, sang Prabu Bagha ingin memperistri Roro Jonggrang, tapi punya kesepakatan 1000 candi dalam semalam dengan berkontrak dengan setan atau iblis. Ia hampir bisa membuat 1000 candi. Ia sudah mempersiapkan 999 candi, hanya tersisa 1 candi. Sedangkan ia Roro Jonggrang sudah gelisah, maka ia persiapkan ayam untuk mengusir setan dan akhirnya mereka tidak bisa bertunangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berada di Candi Nandi. Kita menaiki tangga sangat tinggi seperti biasanya. Yuk kita kosong. Di sini ada salah satu ukiran atau patung yang sangat bagus. Di sini ada 3 Patung. pertama, Patung seperti sapi. sapi yang bernama patung Nandi, dan satu lagi yang bernama Surya. Yang ketiga bernama patung Chandra. Dan seperti biasa ada misteri, Ada misteri yaitu 2, ada 1, 2, 3, 4 balok yang keluar. 1, 2, 3, 4 balok yang keluar. Di sini mempunyai banyak misteri yang tidak terungkapkan sampai sekarang. Prambanan. Zaman dahulu ada sebuah
kerajaan dipenging sang raja mempunyai seorang putra bernama Joko Bandung. Joko Bandung adalah seorang pemuda perkasa seperti halnya sang mendiang ayahnya. Ia juga mempunyai berbagai ilmu kesaktian yang tinggi. Bahkan konon kesaktiannya lebih tinggi dari ayahnya karena Joko Bandung suka bergurau kepada para pertapa sakti. Di Prambanan terdapat sebuah bernama Roro Jonggrang. Raja Boko bertubuh tinggi besar sehingga sebagian besar orang menganggapnya sebagai keturunan raksasa antara kerajaan Penging dan kerajaan Prambanan. Pada awalnya Roro Jonggrang ingin dinikahi oleh Joko Bandung, tapi Roro Jonggrang tidak berani. Maka Roro Jonggrang mengajukan syarat ia mau diperistri oleh Joko Bandung asalkan pemuda itu bersedia membuatkan 1000 candi yang ada di sini, di Candi Prambanan. Joko Bandung tidak mungkin dapat memenuhi permintaan tersebut. Di luar dugaan Joko Bandung menyanggupinya. Terima kasih. Kami berada di hutan pinus. Halo, aku akan menceritakan tentang hutan pinus Bengger, Bantul, DIY. Spot foto dan fasilitas di hutan pinus Bengger salah satu aktivitas yang tak mungkin dilewatkan saat pergi ke lokasi wisata yang indah ini. Ialah berfoto. Hutan pinus Bengger menyediakan beberapa lokasi foto yang ciamik dan instagramable. Pancawara atau tangan raksasa. Spot foto ini tak boleh ketinggalan jika kamu ke hutan pinus Bengger. Spot foto dari susunan kayu yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menyerupai tangan raksasa. Ini jadi salah satu ikon hutan pinus Bengger. Seperti itu. Dan di sini ada karya seni lagi, yaitu tangan raksasa. Ini berada di Pinus Bengger, DIY. Di sini juga bisa untuk berbuat foto ataupun apa itu. Di sini, silakan ke sini kameramen. Dan ini adalah jembatan Pinus Bengger. Jembatan pinus ini terletak antara dua pohon pinus, letaknya berjauhan. Jembatan ini bukan untuk penyeberangan, tapi untuk menjadi spot saja, spot foto saja. Ayo ikut kameramen menjelajah jembatan ini. Sini juga ada permainan. Dan di sini ada anak-anak kurang bahagia bermain. Seperti anak ini. Siapa nama kau? Teman-teman, halo teman-teman. Kita Sekarang ada di Museum Frederik. Mari kita berangkat ke Jogja yang indah. Candi Prambanan menyambut kita penuh megah. Peninggalan sejarah yang begitu agung membangkitkan semangat belajar yang budaya keluar. Alpin kelas petualangan seru, menjelajah dunia, belajar sambil bermain. Dari Candi Prambanan hingga Malioboro, setiap langkah kita bawa ilmu dan kebahagiaan. Benteng Vandenberg, saksi sejarah yang kuat bagi bangsa Indonesia. Melihat masa lalu yang penuh perjuangan membuat motivasi belajar. Langkah kita terus menuju Sono Budoyo, museum yang penuh cerita, pengetahuan kaya budaya bangsa. Alpin kelas petualangan seru,
menjelajah dunia, belajar di luar kelas. Dari candi Prambanan hingga Parangtritis, setiap langkah kita bawa ilmu dan kebahagiaan untuk meniti kehidupan di masa depan. Pantai Parangtritis, angin berhembus sepoi, ombak menyapa menyegarkan hati. Belajar luar kelas penuh kebahagiaan. Jogja penuh cerita yang tak terlupakan, kota penuh sejarah bangsa. Outing kelas, petualangan seru, menjelajah dunia, belajar sambil bermain di luar kelas. Dari sejarah Candi Prambanan hingga budaya bangsa, setiap langkah kita bawa ilmu dan pengetahuan. Yogyakarta kota penuh keajaiban, outing kelas memberi banyak ilmu, pengetahuan dan kenangan. Jadi museum, pantai semua mengajarkan ilmu kehidupan. Pendidikan luar kelas semakin mendalam. Yogyakarta kota tempat belajar kehidupan, Yogyakarta tempat belajar sejarah, Yogyakarta tempat belajar budaya. Amit tuh, amit. Di Prambanan candi menegak berdiri, cerita lama dari nenek moyang kami. Penuh ukiran kisah yang mendalam, ayo jaga jangan pernah dilupakan. Mari kita lestarikan warisan indah untuk masa depan. Prambanan bukti cinta dan bakti, budaya bangsa jaga hingga nanti. Di batu-batu ada cerita bijak tentang perjuangan, tentang hidup yang tegar. Amit. Belajar dari sejarah yang kaya, hargai warisan, itu tugas kita. Mari kita lestarikan warisan indah untuk masa depan. Prambanan bukti cinta dan bakti, budaya bangsa. Kita ada di Grand Puri Waterpark. Di sini ada fasilitas yang bisa kita gunakan, mulai dari yang bisa digunakan dari Grand Puri Waterpark Bantul. Berada di Jalan Parangtritis, kilometer 9,5 Gabusan, Sewon, Bantul. Atau lebih tepatnya, berseberangan dengan Pasar Seni Gabusan. Waterpark yang soft opening sejak 14 April 2011 dan diresmikan 2 Mei 2011 oleh Bupati Bantul, Haji Sri Suryawidadi, menempati lokasi seluas 3,5 hektar. Seperti yang diutarakan Dia Marketing Grand Puri Waterpark, waterpark ini berada dengan luas total 3,5 hektar, tapi yang baru dibangun sebesar 1,5 hektar. Waterpark buka setiap hari di jam 8 sampai jam 17.00. Di pintu gerbang utama ditutup pada pukul 16.00. Sudah bisa sepuasnya. berada di Pasar Malioboro dan atau bisa disebut teras Malioboro. Cara jalan Malioboro, terdapat 3 jalan di kota Jogja ini, membentang dari Tugu Jogja hingga kantor pos Jogja. Secara keseluruhan, ketiga jalan tersebut terdiri dari Jalan Pangeran Mangkubumi, Malioboro, Jalan Jenderal Ayani, dan Jalan Malioboro. Malioboro menjadi salah satu jalan tersebut dan merupakan pusat garis khayalan Keraton Jogja. Pada abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda membangun Malioboro sebagai pusat ekonomi
Kemudian nama Malioboro mulai populer di era kolonial pada 1790 sampai 1940. Ketika pemerintah Belanda membangun sebuah benteng bernama Benteng Benteng tahun 1790 yang terletak di ujung selatan Malioboro. Selain itu, Belanda juga membangun Kunstclub atau Society der Vereniging Yogyakarta pada tahun 1822. The Dutch Governors Residence pada 1830. Pada Java Bank dan kantor pos. Dalam perjalanannya, Malioboro terus berkembang pesat sampai menjadi halo teman-teman, sekarang kita di ATV. Oke teman-teman, ini kita akan menunjukkan wisata yang ada seperti pantai. Saya teman-teman, bye. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arda Risuddin. Nama saya Afan Alefrasa. Ingin menceritakan kisah Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul dikenal sebagai penguasa Laut Selatan. Kisah Nyi Roro Kidul menjadi legenda cerita rakyat di Jawa. Masyarakat mempercayai keberadaan Nyi Roro Kidul ada di pantai Laut Selatan. Nyi Roro Kidul identik menggunakan pakaian bernuansa hijau lengkap dengan atribut anggota kerajaan masa lampau. Dalam cerita legenda, Nyi Roro Kidul adalah keturunan Raja Prabu Siliwangi dari kerajaan Paku Pajajaran. Berikut cerita legenda Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul adalah putra Raja Prabu Siliwangi dari kerajaan Pakuan Pajajaran. Ibunya merupakan permaisuri dinasti paling disayangi oleh Prabu Siliwangi. Nyi Roro Kidul sebelumnya bernama Putri Kandita. Sang putri memiliki paras cantik melebihi kecantikan. Tidak heran jika putri Kinasih menjadi kesayangan sang raja. Tapi sikap Prabu Siliwangi menimbulkan kecemburuan di antara putra-putri dan selir raja lainnya. Mereka bersekongkol untuk menyingkirkan Putri Kandita dan permaisuri dan dari istana Pakuan Pajajaran. Rencana jahat selir dan putra raja terlaksana. Putri Kandita dan ibunya tiba-tiba terserang penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Mereka dikucilkan hingga diusir dari istana atas desakan selir dari putra-putri. Putri Kandita lalu menyusuri aliran sungai sampai ke arah hulu. Akhirnya dia menemukan beberapa mata air yang menyeberang. Kemudian Kandita berenang dalam sungai tersebut dalam kesendiriannya. Dia menetap di Kanuragan. Setelah sekian lama mandi di sungai secara berangsur, penyakitnya hilang. Kemudian Putri Kandita melanjutkan perjalanan ke arah hilir sungai. Akhirnya dia bermukim di tepi laut sebelah selatan wilayah Pakuan Pajajaran. Selama menetap, Putri Kandita dikenal luas sebagai wanita cantik dan kaya. Banyak pangeran muda yang ingin mempersuntingnya untuk menghadapi para pelamar. Putri Kandita mengajukan syarat siapa yang mempersuntingnya harus mengalahkan kesaktiannya, termasuk bertempur dengan gelombang laut di pantai selatan Pulau Jawa. Putri Kandita berhasil menguasai gelombang laut selatan. Kemudian dia mendapatkan gelar Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul yang artinya Ratu Penguasa Pantai Selatan. Pesan moral yang didapat dari cerita ini yaitu
penderitaan dapat dijalani dengan usaha, doa, serta kesabaran.